أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. 300 warga di negara Thailand berbondong-bondong jadi Muslim. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini kisahnya. Thailand adalah salah satu negara yang berada di Asia Tenggara yang mayoritas warganya yaitu beragama Buddha. Maka dari itu kebanyakan warga Thailand menganut agama Buddha dibandingkan dengan agama Islam dan negara lainnya. Tetapi baru-baru ini terdapat kabar yang menggemparkan dunia di Thailand, karena adanya 300 warganya yang berjamaah masuk Islam. Terlihat dalam video yang tersebar di media sosial, memang terlihat ratusan warga Thailand mengucapkan kalimat syahadat, berdasarkan lansiran dari sumber Hidayah TV, Sabtu, tanggal 22 Januari tahun 2022 yang lalu. Momen langka tersebut mendadak banyak diperbincangkan di media sosial, karena banyaknya warga Thailand yang menjadi mualaf. Perlu kita ketahui, bahwa perkembangan umat muslim di negeri seribu kuil tersebut, semakin meningkat pesat begitu saja. Dari tahun ke tahun, agama Islam di negara Gajah Putih tersebut, semakin besar jangkauannya. Biasanya penyebaran agama Islam itu berawal dari para pendatang yang tinggal dan kerja di Thailand. Muslim di Thailand sekitar 15%, dibandingkan penganut Buddha, yaitu sekitar 80%. Mayoritas umat muslim ini tinggal di selatan Thailand, sekitar 1,5 juta jiwa, atau 80% dari total penduduk, khususnya di wilayah Patani, wilayah Yala dan wilayah Narathiwat, dan terdapat 3 provinsi yang sangat mewarnai dinamika Islam di Thailand Selatan. Islam mulai masuk ke Thailand, diduga melalui pedagang dari Arab, Cina, dan India pada abad ke-10 Masehi. Ada pula yang mengatakan Islam masuk melalui kerajaan Samudra Pasai dari Aceh. Wilayah pertama di negeri Gajah Putih yang menerima Islam adalah Patani. Patani dikenal memiliki pelabuhan yang strategis pada zamannya. Para pedagang dari berbagai negara berbondong-bondong berlabuh di wilayah Patani. Saat itu, peradaban Islam juga sedang mengalami kemajuan yang begitu pesat. Tak heran jika para saudagar Islam dari semenanjung Arab dan berbagai wilayah lainnya juga berlomba datang ke Patani. Menurut ensiklopedia Islam, para saudagar Islam mendirikan perkampungan. Berkembangnya wilayah Patani sebagai kawasan bisnis, Raja Payatunakpa penguasa, kerajaan Buddha Intira memindahkan ibu kota pemerintahannya dari kota Mahligai ke Patani. Maklum saja, kota Mahligai berada di wilayah pedalaman Patani sehingga tak strategis. Dengan demikian, ketika ibu kota pemerintahan Buddha Intira dipindahkan ke Patani, umat Islam sudah ada yang bermukim di wilayah itu, tulis ensiklopedia Islam. Perkampungan saudagar Muslim sudah berdiri di Patani jauh sebelum wilayah itu menjadi ibu kota pemerintahan Buddha Intira. Dengan hadirnya perkampungan Muslim, penduduk Patani pun sudah mengenal Islam. Bahkan, sekitar 300 tahun sebelum perpindahan ibu kota ke Patani, penduduk di wilayah itu sudah banyak yang masuk Islam. Sembari berdagang, para saudagar Muslim pun biasa berdakwah menyebarkan agama Tauhid ini. Ada beberapa pendapat dan versi tentang proses masuknya Islam ke wilayah Patani. Versi pertama menyebutkan, Islam masuk ke Patani dari negeri Champa. Pendapat itu didasarkan pada batu nisan yang bertiti mangsa 893 Hijriah. Versi kedua menyebutkan, Islam datang ke tanah Patani sejak abad 1 Hijriah, dibawa oleh para pedagang Arab yang berniaga di negeri Melayu. Para pedagang Muslim itu singgah di pelabuhan Patani yang menghubungkan dunia Arab dengan Cina dan India. Versi ketiga meyakini, agama Islam yang menyebar di Patani berasal dari kerajaan Samudera Pasai Aceh, yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Hal itu dibuktikan dengan persamaan mazhab keagamaan dan kebudayaan kedua kerajaan. Bahkan, dalam buku Hikayat Patani dan Sejarah Kerajaan Melayu Patani disebutkan, Samudera Pasai merupakan sumber kerohanian Patani. Banyak Muslim Thailand secara etnik dan bahasa berasal dari bangsa Thai. Mereka berasal dari keturunan yang menikah dengan pedagang yang membawa Islam ke Thailand. Ada pula yang menikah dan berpindah agama menjadi Muslim. Di 3 daerah perbatasan Thailand dan Malaysia tersebut kebanyakan populasi Muslim berasal dari bangsa Melayu.
Mereka yang dikenal sebagai bangsa Yawi ini berbicara bahasa Melayu yang tidak dimengerti oleh penduduk berbahasa Thai. Hal ini menciptakan identitas unik penduduk Muslim di Thailand. Jauh di utara, seperti di beberapa daerah di tengah Thailand, terdapat bangsa Muslim Thailand yang berasal dari bangsa Hui. Kebanyakan bangsa Muslim Cina di Thailand berasal dari kelompok yang disebut Chin Ho atau Hau dalam bahasa Thai. Meski dalam sejarahnya Chin Ho bukanlah seorang Muslim. Banyak sejarawan berpendapat nama tersebut adalah kombinasi dari Chin, Cina, dan Ho, Hui. Hal ini juga berhubungan dengan kesamaan pengucapan dengan Cheng Ho, salah seorang penjelajah terkenal dari Cina yang mengunjungi Thailand dalam sejarah awal Siam. Setelah beredar berita bahwa 300 orang memeluk Islam di negara Thailand adalah hal yang dapat dibenarkan, karena jumlah pemeluk Islam memang sudah ramai di negara Gajah Putih ini. Islam sudah mencapai 2% dari jumlah populasi penduduknya itu. Meski mayoritas penduduk Thailand atau di atas 90%-nya menganut ajaran Buddha, namun ada beberapa masjid menarik dan bersejarah yang bisa dikunjungi saat pelesir ke negeri Gajah Putih. Menurut data Tourism Authority of Thailand (TAT), jumlah masjid di Thailand mencapai lebih dari 3.400. Sebanyak 170 di antaranya berlokasi di Bangkok. Dan juga terdapat 5 masjid di Bangkok, Thailand untuk dikunjungi saat liburan. Maka, tak ada salahnya mampir ke satu atau beberapa masjid di Bangkok saat sedang berada di Thailand. Masjid di Bangkok juga bagus-bagus banget. Ada Masjid Jawa, keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bikin, Bang Luang Mosque yang arsitekturnya bagus banget, sampai ada Islamic Center juga, kata Public Relations Officer TAT Indonesia Office, Valencia saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini. Jika berminat mampir ke masjid di Bangkok, berikut beberapa di antaranya yang bisa kamu singgahi. 1. Masjid Bang Luang Mosque. Masjid Bang Luang atau Bang Luang Mosque berlokasi di distrik Thonburi. Arsitekturnya bergaya Thailand dan lebih mirip dengan kuil Buddha alih-alih masjid, kecuali adanya kubah kecil pada bagian atas bangunan. 2. Masjid Ton Son. Jika mencari masjid di Bangkok untuk dikunjungi, jangan lewatkan untuk mampir ke Masjid Ton Son. Sebab, masjid ini merupakan masjid tertua di Thailand, yang berdiri pada awal abad ke-17, seperti dikutip Kompas.com tanggal 30 Maret tahun 2022, dari buku Islam di Asia Tenggara karya Apipudin, 2008. Masjid tepatnya didirikan pada 1688, saat Raja Narai dari Kerajaan Ayutthaya memerintah. 3. Masjid Islamic Center of Thailand. Masjid The Foundation of Islamic Center of Thailand atau akan kita sebut secara singkat dengan Masjid FICT terletak di Jalan Kam Haeng No, 87/2, Suan Luang, Bangkok, Thailand. Bangkok merupakan ibu kota negara Thailand, yang memiliki julukan sebagai negeri Gajah Putih. 4. Masjid Harun. Masjid Harun juga menjadi salah satu masjid yang tertua di Bangkok, Thailand. Masjid ini dibangun sekitar abad ke-19 Masehi oleh pemuka agama Islam keturunan Arab yang berasal dari Indonesia. Dulu dikenal sebagai Masjid Ton Samrong, kini masjid bersejarah ini diberi nama sesuai dengan nama pendirinya yakni Harun Bafadel. 5. Masjid Ban Ou. Masjid Ban Ou juga menjadi salah satu masjid tertua dan bersejarah yang ada di Bangkok. Dibangun pada tahun 1912, masjid ini juga ditetapkan sebagai cagar budaya di kota Bangkok. Cukup mudah dijangkau dan ditemukan, Masjid Ban Ou berlokasi di 63 Soi Charoen Krung 46, Bang Rak, Bangkok, Thailand. Ketika mengunjungi Masjid Ban Ou, kamu juga akan melihat barang-barang antik berharga milik masyarakat Islam. Barang antik tersebut berupa daf tua dan gendang bingkai yang telah berusia 100 tahun yang dulunya digunakan sebagai alat untuk mengumumkan waktu ibadah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Dunia Mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.